Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap sekali. Kopi dari javahalucoffee.id. Kita akan bahas apa pagi ini? Pak, bahas ini aja. Sebelum ini udah saya presentasikan di acara BRID ya, yang biasanya dilakukan Rabu malam bedah buku. Tapi nggak apa-apa, saya bahas di sini aja ya sebentar. Saya ini dulu siapkan layarnya. Nah, sebentar. Ini mana ya? Nah, sebentar. Mana ini saya? Kok nggak ada ya? Walah. Sebentar ya, ini saya kok nggak ada malah. Nah, sebentar. Nah, ini dia, kontrolnya saya sudah ada. Baik, kita mulai dengan ini dulu. Wah, ini sayangnya ya, sebentar ya. Settingan saya ada kacau, sebentar saya pause sebentar. Nah, ini saya jalankan lagi. Saya mau membahas tentang ini. Jadi Rabu malam lalu ada bahasan tentang cyber psychology. Apa itu ya psychology? Nah, dari kacamata saya tertariknya dengan topik ini adalah untuk mengetahui behavior atau perilaku cracker atau hacker di tempat kita. Sebagai contoh, apa sih yang bedakan antara hacker dan cracker? Nah, kalau di sini ini mungkin apa ya? Spider-Man lawan Venom. Sebentar dulu. Pak, bedanya antara hacker dengan cracker itu apa? Nah, kalau dari definisi yang saya anut, hacker itu adalah orang yang suka ngulik. Jadi orang yang suka ngulik, nyobain ini itu namanya hacker. Jadi hacker itu sebetulnya tidak jahat ya. Hacker itu tukang ngoprek. Maksudnya apa? Tukang ngoprek macam-macam. Kalau dulu tukang ngoprek di luar negeri itu ngoprek lock picking, kunci itu dicoba-coba dibuka gitu ya. Cuma buka kunci brankas gitu. Kalau di ini adalah ngoprek komputer. Kalau dalam artian ini ya, hacker sekarang. Ngoprek komputer tuh misalnya gini, background dari layar komputer kita diubah, tampilannya diubah, terus urutan menunya diubah, menunya diganti-ganti menjadi bahasa alay gitu ya. Terus lagi startup screen-nya kita ubah, ya pokoknya diulik ya, jadi ngulik sebetulnya. Nah, kalau orang yang ngutak-atik ini kemudian jahat atau merugikan orang lain, itu namanya cracker. Cracker itu misalnya kita ngutak-atik komputernya orang lain, terus membuatnya menjadi down, atau harddisknya kita delete, atau rekeningnya kita ambil, nah itu cracker ya. Kalau hacker tuh hanya sekedar ngulik, oh saya bisa jalankan perintah ini, oh bisa nggak ya saya menghabiskan CPU komputer saya gitu. Nah itu hacker tuh namanya. Bisa nggak ya saya melakukan port scanning gitu, itu hacking namanya. Jadi gitu ya. Tapi itu. Nah di sisi lain sekarang ada pertanyaan ya, kenapa ya orang kalau diberikan diberikan kesempatan ya untuk berbuat jahat, kok kadang orang ada juga yang ngambil ya. Nah, ini mungkin impulsif juga. Kalau misalnya di tengah jalan ya ada tumpukan uang 500.000 gitu ya, diambil nggak? Yakin sebagian besar kita diambil gitu ya. Apalagi kalau itu di tengah hutan nggak ada siapa-siapa, gelap, udah jam 2 malam gitu, ya diambil lah ya. Nah, sebagian kecil akan ngambil itu dan kemudian lapor ke kantor polisi. Sebagian kecil gitu. Sebagian lain kan, wah udah kan nggak ada, ini nggak bertuan, daripada diambil monyet lebih baik saya ambil gitu kan ya. Ini hutannya penuh dengan ini dengan binatang buas ya. Salah satunya monyet. Monyet itu binatang buas nggak ya? Alas Roban ini zaman dulu Alas Roban itu hutan di Jawa Tengah itu ya isinya banyak monyet. Jadi kalau kita melalui jalan Alas Roban itu mobil-mobil kita tuh bisa ngeliat monyet-monyet di pinggir jalan. Apalagi kalau malam-malam ya. Nah ini seperti itu. Kalau kita mainan games ya, lihat apa ya, GTA gitu ya, nabrak orang gitu ya. Nah itu ya. Kenapa sih demikian ya? Apalagi kejadiannya itu kalau kita lakukan di dunia cyber gitu ya.
Kenapa ya dunia cyber itu seperti itu ya? Mungkin ada orang yang beranggapan, Pak, karena dunia cyber itu hukum tidak berlaku. Jadi kita bisa suka-suka kita. Nanti kita bahas itu. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu ya. Ingin tanya ini ya. Oh ya, ini definisinya dulu lah. Anda bisa cari di internet ya. Cyber psychology adalah interdisciplinary domain. Ini belepotan. Bentar, ngopi dulu. Harus ngopi dulu. Bentar. Cyber psychology is a scientific interdisciplinary domain that focuses on the psychological phenomena which emerge as a result of human interaction with digital technology, particularly the internet. Wish, langsung habis ngopi langsung bahasa Inggris gitu ya. Jadi ini intinya adalah psychological fenomena psikologis antara interaksi manusia dengan dengan teknologi ya. Antara lain tentu saja digital teknologi, internet dan lain sebagainya. Kan sekarang banyak ya teknologi yang lain. Tapi yang mau saya tanyakan bukan itu sebenarnya. Saya tanyakan gini. Nah ini ya. Jika Anda, if you were a superhero, kalau Anda seorang superhero, pilih siapa Anda? Ayo. Nah ini tolong dijawab dulu ya. Jadi jangan videonya jangan diterusin, di pause dulu. Karena kalau nggak gitu nanti slide selanjutnya atau tayangan selanjutnya atau cerita selanjutnya ini nanti akan ini ya bias gitu. Yang mendekatkan podcast juga begitu ya. Coba di pause dulu. Kalau podcast bisa di pause nggak ya? Bisa juga ya. Di pause dulu. Bayangkan, coba kalau Anda jagoan ya superhero, Anda jadi siapa? Superman kah? Batman kah? Siapa? Ant-Man? Siapa? X-Men? Siapa lagi? Spider-Man? Aquanus? Kok ada Aquanus, Pak? Ya itu, kalau Aquanus itu temennya Gundala, Godam. Kalau di bacaan saya waktu kecil itu ada Gundala, Godam itu superhero-nya orang Indonesia ya. Pangeran Melar. Pangeran Melar itu bisa karena disebut melar karena badannya itu bisa melar, bisa panjang-panjang gitu ya. Nanti cobalah lihat ya. Wah itu asik kali. Jadi mengingatkan saya pada komik-komik lama ya. If you were a superhero. Nah, siapakah yang Anda pilih? Saya lagi mikir juga nih. Kalau saya superhero, saya siapa ya? Saya nggak akan cerita-cerita lah, saya catat di sini aja lah ya. Sama ya, Anda boleh catat di kertas, boleh Anda teriakan, boleh Anda tulis juga di bagian komentar saya itu. Itu ya, superhero. Karena pertanyaan selanjutnya beda lagi nih, ya. Kalau kita punya hilang batas dan waktu ya, siapakah yang ingin? Tapi ini pertanyaannya nggak harus superhero. Kalau Anda hilang batas dan ruang dan waktu ya, Anda ingin jadi apa? Anda ingin jadi apa? Ini apakah tadi berubah ya? Wah saya nggak pengen jadi superhero lagi Pak. Saya ingin jadi pembalap Formula One. Nah itu dulu saya tuh. Zaman waktu saya kecil gitu ya, pembalap Formula One. Terus mau jadi astronot. Wah saya pengen jadi astronot. Kayaknya jadi astronot masih bisa sekarang ya. Langsung aja daftar ke Elon Musk. Saya mau jadi astronot pergi ke Mars ya. Soalnya kalau di Indonesia pergi ke matahari bisa itu, tinggal sebelahnya toko Jogja itu kan ada matahari gitu ya. Kalau Mars belum ada ya. Kita ada matahari gitu ya. Ke Jogja pun dari Bandung deket banget itu. Saya juga ke Jogja ini deket ya. Ini Pak Budi ngomongin apa sih? Ya, enggak, tapi pikirkan ya. Oke. Enggak, Anda ingin jadi apa sih? Nah, ada juga orang yang kalau ini lucu-lucuannya. Nah, ini apa nih film nih? Everything Everywhere in One Place apa nih? Aduh. Filmnya Michelle ya gitu ya. Semuanya di dalam satu waktu. Ini film-film tentang multiverse segala macam ya. Jadi kalau ada orang juga Pak, kalau ini saya jadi batu aja Pak. Batu nggak ngapa-ngapain ya, ini si batu ini ngomong sama batunya lagi ya. Menarik juga kayaknya jadi batu ya, nggak ngapa-ngapain. Yang nggak menarik Pak, batu nggak ngapa-ngapain, duduk diam nggak bisa diapa-apain juga ya. Jadi batu ya. Tapi mungkin siapa tahu loh, ada orang yang pengen jadi batu. Ada juga orang yang saya ingin menjadi elang, saya ingin menjadi Garuda, saya ingin menjadi roket. Ada nggak yang pengen jadi nyamuk ya? Saya pengen jadi nyamuk, kayaknya nggak ada, saya belum pernah dengar deh. Udah jadi nyamuk malaria juga tuh ya, nggak bermanfaat bagi umat manusia, malah bikin penyakit ya.
Wah, kacau nih Pak Budi ya. Ya enggak, nih sebetulnya saya pengen lihat state of mind dari kita ya. Jadi sebetulnya ini nih cuma ini aja ya. Nah, sekarang kalau di internet ya, di internet katakanlah dengan dunia teknologi itu kan masalahnya sekarang berubah dunia. Dunia itu udah berubah. Jadi kalau dulu yang menguasai dunia adalah orang-orang seperti ini ya, orang-orang yang wah hebat-hebat ya, petarung ini ya, bangsa Goth, Vandals, bangsa Han gitu ya. Sekarang penguasa dunia adalah orang yang menguasai komputer. Tiba-tiba ya, kalau dulu wah harus dengan pedang, kekerasan fisik gitu. Kalau sekarang hanya dengan komputer. Jadi dengan hanya duduk di depan komputer seperti yang kita lakukan sekarang bisa menguasai dunia. Tiba-tiba Anda punya akses kepada database account, misalnya account bank seseorang. Kekayaannya ada mungkin 75 miliar. Lah diambil 1 juta juga gak kerasa lah kali ya. Mari kita ngebakso. Ambil 1 juta, mari kita ngebakso rame-rame ya. Tapi kalau pertanyaan gini, kalau Pak coba kalau saya enggak Pak, saya ambil orang itu kan kekayaannya enggak jelas, itu penjahat yang dibicarakan di TV Pak, segala macam ya, lagi kasus tuh Pak, saya bisa akses ke rekeningnya Pak. Emang rekeningnya ada berapa? 125 miliar Pak. Saya ambil 20 juta untuk saya sumbangkan ke ini ya Pak ya, panti asuhan, boleh nggak? Ini juga satu hal lagi ya. Kalau Robin Hood itu penjahat atau orang baik ya? Secara hukum kayaknya dia penjahat ya, karena dia ini ya mencuri, ngerampok segala macam ya. Tapi kan dia ngerampok bukan untuk dirinya sendiri, untuk orang baik ya, untuk dibagikan ke orang-orang yang miskin yang ditindas oleh penguasa pada waktu itu. Wah jadi pusing gini Pak bahasannya, liar Pak, pagi-pagi jangan bahasan yang pusing-pusing. Itulah dia ya, saya pagi-pagi ini kok tiba-tiba bahasan seperti ini. Anyway, poinnya apa sebetulnya? Poinnya adalah gini, tiba-tiba kita harus pahami juga ya, karena orang-orang yang menguasai internet itu state of mind-nya seperti apa. Nah saya juga ingin membayangkan gini ya, karena kalau di dalam hal security, nah kita bicara tentang ketahuilah ini ya, musuh Anda. Know thy enemy, kata Sun Tzu dan ya. Kalau spesifik apa sih di dunia saya? Nah, di dunia saya ini ada yang namanya honeypot. Honeypot itu adalah sebuah software atau sistem yang berusaha untuk menarik attacker sambil kita pelajari. Misalnya saya punya sistem yang pura-puranya internet banking gitu ya. Atau yang punya internet banking, pura-puranya saya punya aplikasi untuk website ya, website. Nah, pura-puranya website, padahal di website itu bohongan. Nah, tapi website ini penuh dengan security hole. Jadi kita perhatikan orang itu ngapain. Nah, salah satu makalah yang memulai ini adalah ini nih, Bill Cheswick ini salah satu peneliti dari AT&T Bell Laboratories nih. Ini lama juga papernya ya tuh. Dia ini mendokumentasikan kejadian tahun 1991. Jadi dia bilang on 7th January 1991, a cracker believing he had discovered the famous sendmail debug hole. Nah, dia ini ngelasa ya, in our internet gateway machine attempted to obtain a copy of our password file. I sent him one. Jadi pura-puranya gini. Jadi si Bill Cheswick ini lagi iseng. Tiba-tiba dia lihat, loh, ini kalau ada orang yang coba-coba exploit masalah keamanan waktu itu ya, security hole di dalam aplikasi sendmail. Ada ya, jadi sendmail debug ini dulu yang merupakan wormhole pertama gitu ya. Itu RTM Robert Tapan Mollis itu yang pokoknya mengeksploit sendmail sehingga internet macet itu tahun 88 ya, 88, 7, 88 lah sekitar gitu. Nah, saya kebetulan dari Kanada waktu itu ya. Jadi ini dia ngelihat ini, ini orang ini mau masuk gitu ya ke sistem kita. Terus dia mencoba ngirim cari password. Sebenarnya sistemnya dia tuh tidak bolong-bolong amat, tapi saya kasih aja nih password filenya supaya orang ini bisa masuk gitu ya. Nah, jadi dia kemudian nge-trap orang ini ya, diperhatikan ya, jadi dimasukin di dalam sebuah sandbox itu ya, dilihat-lihat ini orang ini ngapain. Nah, itulah gitu. Dia kasih nama Bervert ya, Bervert atau Bervert gitu. Bervert gitu ya, atau Bervert. Ini problem kalau kita membaca nama ya, dari bacaan aja ya, bukan mendengarkan ya. Kayak dulu ya, saya waktu belajar tuh teorema Fourier namanya, ternyata bacaannya Fourier. Fourier. Gara-gara belajarnya dengan cara membaca. Itu cara bacanya juga si ini
Richard Feynman ya, dia waktu belajar juga gitu. Dia karena dia baca matematik segala macam dari buku, sehingga dia namanya orang-orang yang itu dia sebutnya cara dia. Kan nama orang Prancis kan kadang-kadang beda ya tadi ya. Yang benar tuh Schlumberger atau Schlumberger. Aduh, ini Burford ya. Jadi dia in which a cracker is lured, endured, and studied. Nah ini cikal bakalnya dari honeypot. Nah balik lagi sebetulnya kenapa saya tertarik dari aspek manusia ini. Kalau kita lihat attack terakhir di yang sedang ramai saat ini itu adalah penipuan yang dilakukan melalui handphone yang pura-puranya sekarang yang lagi ngetren pura-puranya adalah sebagai kurir atau logistik dari sebuah e-commerce. Kemudian dia pura-pura mengirimkan paket. Nah paketnya ini dikirimkan, tapi di paketnya ini kemudian dia bilang ini paketnya salah alamat atau enggak, tolong cek paketnya ini dulu ya, tolong diklik ini. Nah kirimnya adalah APK, file APK yang dikirim ke WA kita, yang kalau kita klik nanti dia minta di-install. Tolong install dulu nih aplikasinya supaya bisa lihat benar nggak ini paket kirimannya udah benar atau enggak gitu. Nah banyak orang yang terjebak itu paketnya aplikasinya diklik padahal install. Nah dia install itu adalah program Trojan Horse atau malware yang bisa nge-remote handphone kita. Habis itu dikuraslah internet banking kita atau apa yang ada di handphone kita itu yang menggunakan handphone kita untuk mengakses mobile banking kita. Itu satu ya, OTP kita juga bisa dibacain sama si malware itu. Nah, ya, yang dilakukan dia itu adalah sebetulnya mencari kelemahan manusia. Ya, sebelum ini kalau dulu masih ingat ya, banyak orang ngirimin SMS yang mama minta pulsa, papa minta pulsa, itu kan gitu ya. Jadi dia ini kalau ada teman minta pulsa dikasih lah gitu ya. Kasihnya nilainya berapa? Kalau minta 2 juta pasti nggak dikasih ya. Tapi kalau 20.000 ya, minta pulsa 20.000, kasihan kasih lah gitu. 20.000. Dan nilai 20.000 tuh kayaknya dianggap orang nggak terlalu mahal ya, biarlah teman gue ini, aduh kasihan nih kasih 20.000, kasih 20.000 lah, hanya 20.000 gitu ya. Tapi dia nggak tahu bahwa 20.000 tuh mau ngasihkan orang penjahat ini. Kalau satu orang nggak apa-apa dapat 20.000 ya penjahatnya. Tapi kalau 1.000 orang 20 juta juga, gitu ya. Jadi jenis-jenis seperti itu. Nah, yang penipuan ini tuh memanfaatkan kelemahan manusia. Itulah sebabnya psikologi itu sekarang penting ya di dunia cyber ini. Belum lagi kita bahas tentang aspek-aspek lagi tentang cyberbullying, tentang penipuan hoax, penipuan yang lain-lain ini. Jadi faktor manusia akan lebih kental di dalam pemanfaatan teknologi. Jadi ini bidang ini menurut saya harus banyak ngoprek, meneliti, dan ini gabungan dari berbagai bidang keilmuan ya. Orang teknologinya ada, tentu saja orang psikologinya ada, orang yang lain-lainnya ya. Yang pada prinsipnya kalau saya katakan banyakin orang sosial deh yang meneliti bidang ini ya, karena teknologi ini semakin melekat dalam kehidupan kita sehingga behavior kita, perilaku kita juga berubah ya. Banyak lagi ya, kecanduan kepada handphone ya, itu dan seterusnya kan itu ya, itu perubahan behavior kita. Anyway, ini udah kepanjangan nih, udah nyaris menjadi satu kuliah tersendiri pada materi presentasi saya tadi hanya dihentikan di tengah, tapi karena ngecapruk, karena sudah tercerahkan dengan kopi, itulah jadi ngomongnya bisa panjang lebar ya. Di sini langsung mengalir dari otak, sogok kopi, langsung mengalir menjadi sebuah cerita narasi yang mudah-mudahan betul ini. Wah, jangan-jangan Pak Budi nipu. Nah, itulah dia. Jangan percaya 100% kepada apa-apa yang Anda dengar, Anda baca, Anda lihat di internet ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan-jangan yang cerita ini bukan Pak Budi Rajo. Jangan-jangan ini mesin AI yang ngarang-ngarang. Karena akunnya nggak pakai centang. Akun saya ini loh, verified loh. Nggak ding. Akun YouTube saya verified ya, kasih handle ya. Kalau kasih handle verified nggak? Kalau Facebook saya tuh dicentang, Twitter saya nggak dicentang. Wah, Elon Musk centangkan akun Twitter saya. Apa sih? Oi, stop. Oke. Assalamualaikum.